Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai. Sungguh pasti berlaku hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, kemudian tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka juga dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan, dan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus 2 orang utusan kepada mereka, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepada kamu. Penduduk negeri itu menjawab, kamu hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Para utusan itu berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah para utusan kepadamu, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Penduduk negeri itu menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami. Para utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan Tuhan-Tuhan itu tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan Tuhan-Tuhan itu juga tidak dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepada laki-laki itu, masuklah ke dalam surga. Laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dan setelah orang itu meninggal, kami tidak akan menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak ada yang kembali kepada mereka. Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang tandus. Kami hidupkan bumi itu, dan kami keluarkan darinya biji-bijian, dan dari biji-bijian itu mereka makan. Kemudian kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan di bumi beberapa mata air, agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari
hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan bumi dan dari mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, dan seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain, seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami menenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa di hadapanmu, dan azab yang akan datang, agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makanan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberi makanan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan orang-orang kafir berkata, kapankah janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar? Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Kemudian ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kubur mereka menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para Rasul. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu, mereka bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada di tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan, dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan. Kepada mereka diucapkan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang yang beriman pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Wahai anak cucu Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembah aku saja. Inilah jalan yang lurus. Dan sungguh, setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena kamu dahulu telah mengingkarinya. Pada hari ini, kami tutup mulut mereka, dan tangan-tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Dan jika kami menghendaki, pastilah kami mengubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak berpikir? Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya.
ini tidak lain, hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas, agar Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan hewan-hewan ternak itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian yang lain untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah, agar mereka mendapat pertolongan dari Tuhan-Tuhan itu. Dan Tuhan-Tuhan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga Tuhan-Tuhan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka itu membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata manusia itu menjadi penentang yang nyata. Dan manusia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Maha suci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.